Betul. Iya. Maksudnya cara dia ngomong ke orang tuanya itu gimana gitu. Dan kenapa orang tuanya juga ngizinin gitu. Jadi itu enggak sih di luar Nurul sih ya. Nurul ya. Jadi Nah, terus kalian gimana? Kira-kira kalau kalian di posisi itu, Menurut kami apakah kalian juga akan bolos? loh. Akan mogok sekolah gitu? Kalau dari di situ ya Oke guys, kembali lagi bersama kami di Ongkos Omong Kosong. Jauh dekat ongkosnya Sama. Jadi kalau ongkos itu kan slogannya jauh dekat, ongkosnya Sama. Jadi kalau kamu, iya kamu mau jauh ataupun dekat, tujuan kumpulan tetap kamu. Oke guys, untuk episode kali ini episode pertama ya dari kita semua. Iya. Dan kali ini masih bersama saya Andrea Reza sebagai orang yang akan mengajak mereka bercerita lebih banyak. Walaupun isinya kosong, tapi semoga harapannya teman-teman terhibur semua. Dan tentunya akan ada sedikit daging untuk kita bagikan kepada kalian yang hari ini menonton episode kali ini. Dan tentunya hari ini ya saya ditemani oleh seorang ex guru pada masanya. Oh. Ini, Oh my God. ini Oh my God. boleh kita tahu dulu nih siapa namanya dulu nih. Boleh. nama saya Khairul. Khairul. Nama Oke, lengkapnya singkat pada jelas. Khairul Syahputra. Khairul Syahputra. Panggilannya Hoi. Oke, asik. Dan tentunya kali ini kita bersama para Gen Z Iya. yang hari ini tuh menjadi problematik sekali dalam kehidupan bernegara dan tentunya dalam dunia pendidikan. Ini Gen Z selalu berulah ternyata. Dan ini kita bawa mereka sampel dari Gen Z itu. Ada dua orang yang tergolong cantik dan juga imut di sini. Iya. Ada siapa di sana? Halo guys, perkenalkan nama aku Adi dan teman aku. Hai semuanya, kenalin nama aku Kica. Nggak salah ya kalau gua sebut mereka satu cantik, yang satu imut gitu kan. Imut atau amit-amit. Nah, guys, Aduh. kenapa? Enggak, saya tadi kayaknya kan pas ada info mau podcast gitu kayak ada Adi Hidayat gitu kan. Terus Adi Hidayat. Oh. Gitu. Tapi kali ini bukan. Adinya bukan. Oke. Dia Meleset ini ya. Meleset. gitu ya. Dia kalau Adi Hidayat tentu nanti dia bawa spidol. Perhatikan kalimatnya. Oke, itu ciri khas Ustadz Adi Hidayat sekali ya. Tapi kalau ciri khas beliau itu seperti apa, Adi? Ini udah ciri khas nih. Oh, ini udah ciri khas nih. Ini udah ciri khas. Ya gini, dari gini udah ciri khas banget. Ciri khas banget. Asik. Berarti itu kenapa namanya Adi Setiawan. Kalau Adi Hidayat keberatan nama. Ah iya benar. Keberatan mama. Oke, benar. Gak bisa jalan nanti. Oke, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh nih, para guru-guru yang saya hormati, para Gen Z yang hari ini sebenarnya saya jengkel sekali sama Gen Z ini. Tapi sengaja kita undang hari ini untuk sengaja sama-sama kita berbicara melalui sudut pandang masing-masing. Ya. Oke. Tapi sebelum itu mungkin bisalah diminum dulu. Silakan Tuan Guru. Kasih. Silakan diminum. By the way ini kosong, jadi kita berharap mungkin ada sponsor yang nyangkut bisa kita tempel ini iklannya. Terlalu polos. Jadi boleh diminum, anggap aja rumah sendiri teman-teman. Ada di panas ya udah. Jadi kalau cowok kalau minum kopi itu dia gini dia. Ini kan minum kopi kan harus ada itunya ya. Wah sedikit gitu. Jadi caranya gini. Oh, sama kayak temennya kalau namanya sayang gitu. Sayang gitu. Loh, keluar ujungnya. keluar aslinya. Biasa ketika habis diseruput, satu kali seruputan itu seperti menyedot nyawa seseorang. Oke, kita bakalan Bukannya ada umbel ya. Ada umbel itu. nyedot umbel. Kalian tahu umbel itu apa? Tahu nggak umbel itu apa? Tulis di komen kalau udah tahu. Apa itu? Kalau kalian tahu nanti mungkin kami kasih hadiah lah. Satu Boleh. Hadiahnya apa? satu tiket umroh. Demi apa? Jangan Demi tiket ungger. Demi ungger. Oke, guys, hari ini kita akan membahas
tentang sudut pandang nih dari para Gen Z yang hari ini mungkin udah maju sedikit saja secara pola pikir ya, karena mereka hari ini udah kelihatan dari fisik, dari visual, dari look adalah seorang yang dalam tahap lebih lanjut dalam dunia pendidikan, dan hari ini berhadapan dengan ya ex guru ya, seorang tenaga pendidik, tenaga pengajar di zamannya yang hari ini udah pensiun dini. Pensiun dini gantung spidol. Kalau pensiun dalam dunia sepak bola kan gantung sepatu. Kalau dalam dunia badminton gantung raket. Kalau beliau gantung spidol. Karena guru ya, karena guru. Ya. Emang bisa? Bisa. Spidolnya habis makanya digantung. Jadi pembahasan yang ingin saya bahas hari ini dengan mereka-mereka semua ini adalah tentang berita yang hari ini hangat dan lagi marak-maraknya. Hangat apa sih bang? Sehangat tai kucing. Tai kucing itu hangat tahu. Pernah megang. Oke. Catat. Nggak sehangat tai kucing bro. Jadi sehangat kalau baru bangkit dari kursi. Coba. Oh iya, bagus bro. Apa? Nanti itu dikat aja. Iya, nanti itu dikat aja ya. Kita cut aja. Nanti untuk para editor ya, para editor 1 2 3 nanti yang itu dikat saja. Karena ya, kayak gitu lah ya. Oke. Jadi hari ini teman-teman kita mau bahas beberapa sudut pandang nih antara pro dan kontra. Kita nggak tahu nih yang mana yang pro, mana yang kontra. Karena saya di sini cuma sebagai seorang seorang pemantik diskusi saja di antara kita ya. Karena harapannya tidak hanya omong kosong aja, tapi kita mau membahas beberapa sudut pandang nih tentang berita yang lagi viral, lagi hangat tentang anak SMA yang ditampar gurunya karena ketahuan merokok. Nah, dan ternyata hari ini bukan hanya sekedar di situ saja permasalahannya, ternyata Bung Khoi. Berarti pakai info ya. Ya, bukan hanya sekedar selesai ketika ketahuan merokok ditampar, tidak, tapi lanjut ke ranah hukum. Bahkan dipolisikan oleh orang tua Gen Z yang hari ini ketahuan merokok. Nah, itu kita lihat dulu lah dari sudut pandang seorang ex guru lah. Gitu. Nih, gimana sih menurut Anda, Bung? Gitu. Ya, pertama kalau kita mau cek kasusnya ya kita harus cek dulu nih duduk perkaranya apa, permasalahannya apa, karena nggak akan ada akibat kalau nggak ada sebabnya gitu. Benar. Nah, jadi kalau ya apa yang saya tahu gitu ya, pada dasarnya setiap tempat itu ada peraturannya gitu. Betul. Jadi bahasa sederhananya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan kalau kita mau cek lagi yang namanya sekolah itu kan tempat untuk menempa karakter gitu ya, belajar gitu, baik itu kita belajar keilmuan ataupun bagaimana kita belajar dalam menaati peraturan yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Berarti di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung gitu. Berbeda nih sama filosofis Kota Pekanbaru. Apa tuh bang? Di mana langit dipijak, di situ ada tukang parkir. Jadi ini tadi dari sudut pandang seorang guru ya yang pernah mendidik muridnya. Murid Anda berapa dulu? Bung kemarin itu ya banyak ratusan lah. Oh, banyak ya. Anda dulu guru mapel apa? PJOK? Kita ekonomi IPS. Oh, IPS. Best friend. Tapi kita lanjut bahas nih dari sudut pandang Gen Z dulu nih, Bung. Ini kan ente kan guru nih, tentu pasti sedikit banyaknya berspekulasi membela seorang guru dong, pasti ya gitu. Tapi Enggak kalau- juga. Oh, tunggu dulu. Kita dengarkan dulu sudut pandang mereka dulu nih. Oke. Kalau bagi kalian berdua nih yang baru lulus tahun lalu kan ya. Ya, betul, Jadi betul. jatuhnya nih Masih fresh. jadi anak ini yang korban katanya ini 1 tahun di bawah kalian kan? Iya, iya benar. Gimana Iya. menurut? Apakah kalian merokok? Oh, tentu Tidak, tidak, kita nggak tentu tidak mungkin. merokok. Merokok tidak nge-vape? Enggak. Tidak juga. Enggak. Make. Emang nampak muka makainya kami. Nah, iya. Iya, soalnya dari tadi dia kayak orang sakau kan. Iya. Sakau banget. Menurut kalian itu gimana sih? Kalau menurut kita kayak kan guru tuh orang yang harusnya menyayangi muridnya gitu kan. Asik, Kayak menyayangi guys. I think merokok nggak terlalu berat ya sih masalahnya. Kayak nggak harus sampai di yang katanya di situ dia ditampar gitu.
dari berita yang gua baca nih ya bro ya, Oh, and oke. Dinda asik. Dinda. Adinda. Adinda itu artinya adik-adik. Oh, iya. iya. Kalau Kanda itu artinya abang-abang. Oke. Nah, jadi Oke. kalau dari berita yang saya baca nih ya guys, ini kalian juga harus ini di bawah. Jadi jangan sampai ke distract sama beritanya aja nih Iya. gitu. Benar. Karena kan dari fakta-fakta yang kami riset, yang kami baca itu adalah dari beberapa narasumber, dari beberapa sumber berita itu ketika sang kepala sekolah ini, ibu ini atau bapak ini ngegap anak ini ngerokok, anak ini masih berdalih tidak merokok padahal rokok itu di tangannya gitu. Oh, gitu. Nah, ini gimana lagi nih menurut Anda, Bung? Kira-kira seperti itu. Ya itu balik lagi ke siswanya tadi yang seperti yang aku bilang gitu kan. Kalau misalnya kita sudah berkomitmen ingin sekolah gitu ya, kita harus menaati peraturan sekolah. Nggak ada cerita bahwasanya merokok itu bukan hal yang berat. Pertama, di lingkungan sekolah rokok itu dilarang. Iya, benar. Itu secara peraturan. Yang kedua, merokok itu nggak baik. Kalau nanti tadi nih teman-teman yang Gen Z nih bilang merokok itu nggak berat, ya mungkin bagi sang perokok itu nggak berat, tapi lebih berat lagi dampaknya bagi perokok pasif, yaitu orang-orang yang secara tidak langsung terhisap oleh asap rokok tersebut. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak. Kami Gen Z. Dari mana baiknya rokok itu gitu? Iya. Dari sudut mananya coba? Iya. Emang nggak ada sih, emang baiknya emang nggak ada. Cuman perlakuan dari guru ya Capsek tersebut kan dia langsung responnya kayak langsung ngelakuin kekerasan verbal gitu. Jadi kan mungkin kaget ya, kaget. Emang salah siswanya juga. Tapi gini sih bro, yang aku tangkap dari mereka ya, ini mungkin sedikit bukan membenarkan tapi ada sedikit yang keliru ya dari yang Mispersepsi berarti ya? iya mispersepsi nih karena dari beda-beda MTA gitu. sumber kan. Karena bagi aku ya, guru itu kan identik ataupun selalu terframing sebagai seorang pendidik, Iya, benar. kemudian pengajar, bukan hanya sekedar mengajar tapi pendidik. Tapi kalau udah dirasa itu main tangan, itu mungkin udah di luar jalur ya. Oh, iya. Karena kan mungkin kita bisa membicarakan dengan baik-baik, diberikan Iya, sanksi, benar. entah itu dipanggil orang tuanya gitu kan. Ya walaupun hari ini ya orang tua mereka ini banyak yang tidak sepakat dengan ketika ada aduan dari guru nih. Nah, ini bedanya kalian sama zaman kita ya, Bro ya. Iya, benar. Zaman kita Zaman kita, Bro. Zaman kita satu zaman kan? satu zaman, cuman ya jangan zaman kita itu kayak udah kelampau lewat. Kemarin lah bahasnya kemarin. Oh iya, kayak kuno banget gitu ya. Ya, Zaman karena kan udah kuno kita banget. kan di era 2000-an. Ya sama-sama 2000 lah kita sama. Iya, tapi Iya. mereka udah kayak gorengan, Bro. Wah. 2004, 2007. Yes. Harga permen, Bro, 2000 dapat 7. Mak. Harga permen kan 2007 Murah banget gitu. ya. Kalau kita kan masih standar pembukaan Gen Z kan. Nih kalau zaman kami ya, gengs. Ya, Itu gimana tuh? kalau kami nih nakal, ya kami juga nakal ya, Bro ya. Tapi nggak sampai tuh ngerokok. Ya kalaupun ngerokok tuh teman-teman kami nggak di lingkungan sekolah, ke belakang, ke semak-semak. Mungkin Sembunyi sekolah ya? kami kan Sembunyi. di hutan gitu kan, di belakang Oh. hutan gitu. Ya atau di kamar mandi di situ ngerokok gitu. Jadi nggak ada itu peluang bakal ketahuan gitu. Dan ketika kami ketahuan dihukum sama guru, entah dipukul, dirotan segala macam, kami ngadu ke rumah, itu bukan dapat belaan dari orang tua kan, Bro kan? Iya, makin ditambahin. Makin digampang. Makin parah ya. Dijitak tuh, dijitak. Makin parah hukuman kami gitu. Nah beda nih sama kalian gitu. Ini makanya harus tahu kalian. Ya kalau kami bilang Itu perlu ternyata. ya kalau kami bilang emang mental kami mental Yupi sih. Yupi. Mental Yupi. Berarti makin dikunyah makin menggigit ya. Keluar. Gitu ya. Kalau tapi nggak sepakat sih Yupi. Kalau teksturnya Gen Z kayak Yupi mungkin iya. Tapi rasanya nggak kayak Yupi. Yupi kan manis. Ah, Kalau ini asem-asem. Asem kecut gitu ya. Padahal kita manis banget. Lah, bukan asam manis ini. Padahal kita manis banget. Lah, Aduh. dia kan nggak mau ngakuin. Iya. Ya udah deh. Aduh, geser banyak semutnya, Cah. Iya. Iya, soalnya Bang. kemanisan. Pegangan. Ya, tuh jadi kita perlu kaca di rumah. Kita ingat umur ya. Harus lihat kaca. Ingat umur, benar. Iya, umur. Aduh. Oke. Jadi ada sedikit ini ya pro kontra tadi Iya, antara benar-benar. Iya. ini. Tapi dari berita yang
aku baca nih, abang baca nih ya, adik-adikku yang tercinta. Oh, Asik. asik. Tapi imbas itu bro, ada katanya sekitar 630 siswa yang benar. mogok sekolah. Nah itu gimana kira-kira? Ya itu titik melesetnya tuh di situ gitu. Melesetnya tuh kenapa? Ya aku coba ngebayangin ya kalau misalnya nih anak sekolahnya kan informasinya 2 hari tuh Iya. libur mogok kagak masuk sekolah. Betul. Iya. Maksudnya cara dia ngomong ke orang tuanya tuh gimana gitu. Dan kenapa orang tuanya juga ngizinin gitu kan. Jadi itu nggak sih di luar Nurul sih ya. Nurul ya. Jadi susah diprediksi emang Gen Z ini. Iya, nggak bisa ditebak. Unpredictable gitu. Yes. Jadi Salah. kalau misalnya Maaf, salah. Siap salah. Masalah. Nah terus kalian gimana? Kira-kira kalau kalian di posisi itu, Menurut kami, apakah kalian juga akan bolos? loh. Akan mogok sekolah gitu? Kalau dari di situ ya, kan misalnya nih kami ada kayak pengajuan mogok sekolah nih bilangnya ke sekolahnya, tapi kan para guru kan bisa pasti lebih tegas kayak ancam pakai nilai atau apa. Pasti biasanya murid takut nggak sih dengan ancaman nilai atau apa? Kalian nggak bakal lulus gini-gini, tapi Iya, benar. gurunya kayak membiarkan sampai 2 hari mereka mogok gitu. Gitu ya. kata siapa? Kata kami. Iya kan ada apa? Iya. Kata Gen Z. Kata Gen Z. Kata Gen Z. Oh iya. Jadi biasakan kalau kita baca berita itu full, jangan covernya doang. Jadi kayak gitu. Nah jadi kata siapa gurunya tinggal diam gitu kan nggak mungkin tuh 600-an siswa kagak masuk sekolah. Iya, Didatengin digedor pindah satu kemana kok nggak masuk sekolah gitu. Iya, Nah jadi hari setelah mereka masuk sekolah itu dikumpulin kok sama guru-gurunya. Ditegur dikasih sanksi segala macam gitu. Jadi karena 630 tadi ya bro ya, Iya. 630 siswa yang mogok itu sekolahnya seketika jadi viral. Iya. Benar. Bahkan dalam beberapa komenan Instagram dan TikTok itu dari perusahaan-perusahaan daerah setempat, ini kan karena salah satu di Provinsi Banten ya, Iya, kalau benar. nggak salah, itu beberapa perusahaan itu memblacklist sekolah. Iya. Nah hanya karena membela satu kunyuk. Kunyu. Kunyu punya. Ah jangan bilang kunyo, nanti ada yang marah tuh. Ada yang marah ya? Ada yang marah. Emang itu? Oh iya. Enggak kan golongan kalian. Gitu. Iya kan kalian yang terlalu ini nih terlalu semangat untuk menyalahkan dari beberapa satu sisi kan gitu. Maaf, kita terlalu kunyu. Unyu. Kalau kita unyu Kita sih, unyu. bukan Gak apa-apa kunyu. kunyo, asal jangan munyo ya. Unyu apa? Ada masalah apa sih bro sama MU bro? Nggak apa-apa. Waduh. Jadi imbasnya dari beberapa perusahaan itu memblacklist SMA itu dari dunia kerja. Nah, jadi yang rugi siapa? Kira-kira? Ya, Ya rugi siswa Siswa lah. Ya. Wah, mungkin nanti waktu pas kalian nanti masukin lamaran ke perusahaan tertentu ya kan, dibaca nih ada, ini alumni SMA ini gitu. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu ya. Jadi Oke. ternyata guys dari permasalahan tadi itu bukan hanya mogok kuliah, mogok sekolah anak-anak ya, bukan hanya perusahaannya juga memblacklist Iya. alumni siswa dari SMA Negeri Iya, benar. 1 itu gitu. Tapi malah lanjut karena hukum kan kabarnya gitu. Iya. Nah ini sudut pandangnya dari kamu lah, kamu yang hari ini kelihatan sangat manis, asik, dan juga anak seorang polisi. Waduh. Ini anak seorang polisi ini kira-kira gimana sih gitu? Kalau menurut saya ya, sudut pandang saya gini loh. Oke, kalau misalnya dia ngadu ke orang tua ya. Tapi orang tua tuh kan harus memilah lagi ya, itu bisa ke ranah hukum atau enggak gitu kan. Karena kan posisinya di situ anaknya salah, merokok. Kalau orang tuanya langsung ke ranah hukum nggak bisa juga dong, karena harusnya kalau proses di sekolah itu kalau misalnya anaknya melanggar aturan pasti dia orang tuanya itu datang ke sekolah dikonfirmasi dulu kesalahan anaknya apa. Sedangkan kalau yang kita baca dari beritanya orang tuanya tuh langsung ke ranah hukum, jadi dia nggak langsung sekolah, langsung ke ranah hukum aja, langsung laporin. Kalau sudut pandang kita itu salah sih. Oh berarti langsung serta merta Iya. langsung tidak terima anaknya Iya, digampar gitu kan. Walaupun tadi bahasa beliau digampar dengan kasih sayang. Iya kan. Itu sampai sekarang abang belum bisa mengimajinasikan seperti Iya, apa. Gini. Ah gitu. Masa iya? Kan gue Tapi Oh, gitu ya. tapi kalau kayak gitu kan harusnya nggak Oh. Nah itu dia, nggak sih? kan katanya, kata keterangan dari adik siswanya katanya digampar, ditendang. Tapi pas kalau kita cek video-video dia yang beredar,
itu mukanya biasa-biasa. Lempeng-lempeng. Lempeng-lempeng aja tuh. Nah, jadi harapan Anda seperti apa Ya, mukanya? kalau katanya digampar, katanya ditendang ya seenggaknya lebam sikat gitu. Itu mulus-mulus aja. Mungkin kan yang nampar kan ibu-ibu, Bro. Iya, Kayak cewek itu. nggak sih? Jadi kan nggak ada bekas dong. Gak ada damage-nya gitu. Iya, nggak ada Iya. damage mungkin. Ya, makanya JK Saraki yang nampar. Gak ada damage. Kalau JK salah gini nampar geser rahangnya, Bro. Jadi gitu. Jadi kalau menurut kita tadi kan, Iya. salah juga Salah. dari anaknya tadi. Iya benar. Orang tuanya juga salah sih, karena harusnya orang tuanya tahu dong itu bisa dibawa ke ranah hukum atau enggak. Iya, benar. Masa orang tuanya nggak mikir jauh ke sana? Tapi sejujurnya aku pun kesel bro, karena gara-gara itu bupati gubernur ya, gubernur langsung angkat suara, Iya. langsung mengambil sebuah tindakan untuk menonaktifkan Nah, yang bersangkutan ini gitu sebagai kepala sekolah. Tentu ini seperti ada kekeliruan dalam kebijaksanaan atau seperti ada yang ditunggangi nggak sih bro? Ini ente kan pernah menjadi seorang analis kebijakan publik, asik. Karena aktivis di abang kalian ini guru dulu ini. Heeh. Nah jadi guru di waktu di masa kuliah ini, Hah? ini Bung Albert Khoy ini seorang aktivis ternyata gitu. Nah ini kira-kira menurut anda itu seperti apa bung? Ya pertama kalau kita menghadapi suatu masalah ya harus tabayun dulu, check and recheck. Iya. Duduk perkaranya naon, duduk perkaranya apa gitu. Jadi jangan langsung ya tadi benar kata yang adik-adik ini bilang kalau ada laporan nanti kalau dari seseorang gitu ngadu ya cek dulu kebenarannya gitu. Ditanya dulu sama yang bersangkutan nih benar atau enggak nih laporannya gitu kan. Kalau katanya ditampar cek dulu mana bekas Ya, tamparannya atau ya. gimana gitu ciri-ciri fisiknya. Oh, berarti ada prosedur lagi. Iya, proses tabayun lagi. dulu, cerita dulu, jangan tiba-tiba langsung panggil kuasa hukum buat laporan di Polres, jangan kayak gitu. Iya, betul. Oh. Berarti dengan keputusan gubernur tadi kira-kira udah tepat atau belum bro? Ya, gubernur juga sebagai orang istilahnya kan gubernur tuh kayak Asik nih. orang Random yang ya. di atas gitu ya, jauh gitu. Kalau sampai langsung turun ke sekolah gitu. Ya karena kan ada dinas terkait ya kan. Betul. Nah, Kenapa nggak langsung dinas terkaitnya aja dulu yang mengcover atau dari Komisi Perlindungan KPAI ya? Iya. Nah gitu-gitu. Ya pihak-pihak stakeholder yang bersangkutan lah. Jadi ya memang perlu Lu takut nih ngomong. nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Ini Kita ya, bersihin Bro. banyak kok di sini. Pokoknya perlu ini aja, perlu di muasabah bersama aja bahwasanya jangan sampai kejadian-kejadian ini hanya ciri-ciri Gen Z ini orang ngomong dia juga nih. Memang itulah kan. Kayak Ya, jadi- Kami mendengar. Kami mendengar. Jadi intinya ini jadi reminder untuk kita semua, jadi pelajaran gitu. Iya. Kalau kasus-kasus seorang guru yang melakukan kekerasan fisik itu udah banyak. Iya. Nah, kan belakangan juga banyak tuh. Iya, pasti. Karena memang pergeseran ini ya bro ya, pergeseran kebiasaan. Kayak yang tadi di awal dibilang kalau dulu kita digampar atau dikasih sentuhan fisik sama Guru. seorang guru, kita malah ditambahin balik tuh apa ya Sama hukumannya orang tua. kalau di rumah gitu. Kalau sekarang kan udah beda gitu ya. Iya, cuman ini kode kacamatanya agak seru sedikit nih bro. Astagfirullah. Karena ini ada sedikit ketidakadilan nih bagi abang nih, bagi aku nih bung. Nah, Karena ketika guru melakukan kekerasan, ya tergolong melakukan kekerasan kepada muridnya, langsung didakwa pidana. oh gitu. Tapi kalau bagaimana dengan seorang murid yang memperlakukan gurunya dengan hal demikian? Iya. Tidak ada hukum ataupun sanksi yang seperti halnya dilakukan oleh guru kepada murid gitu. Lalu sama-sama tuh dalam kekerasan ini kan jadi apa ya? Pembelajaran bagi kita kan. Iya. Bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia ini memang Iya. lagi buruk-buruknya ternyata. Benar. Jadi sensor omongan ini ya, udah gaji nggak seberapa, tapi dituntut kita harus bisa segalanya gitu. Masa depan guru nggak tahu kemana. Bahaya. Bahkan guru disebut beban negara, guys. Aduh, sensi banget ya ini kayaknya. Enggak, kan itu kan dari salah satu statement dari Oke, seorang bener, pejabat bener. publik ya kan. Iya, Iya, benar. benar. Beliau mempertanyakan gitu. Iya. Jadi yang beban negara tuh ya itu AI ya bro ya. Ya, itu AI. Jadi Oh, AI. itu video yang dari itu tuh cuman video AI yang dibuat-buat oleh netizen. Oh gitu. Aku yang bikin aku yang ngaku sendiri. Oke. Tai. Oke.
Jadi gitu ya bro ya. Jadi memang kondisi sistem pendidikan kita memang serendah itu ternyata ya. Iya. Dari kasus-kasus yang banyak sering terjadi. Iya, benar. Jadi memang setiap pihak tuh harus bisa bekerja sama untuk bagaimana bisa mendidik adik-adik kita yang lagi sekolah itu baik tingkat dasar sampai tingkat atas gitu. Kalau misalnya nih orang-orang tua mengamanahkan anaknya untuk disekolahkan, ya udah percayakan 100% kepada guru tersebut gitu. Jangan skeptis atau jangan curigaan segala macam, kecuali memang kalau sudah ada bukti-bukti yang otentik. Kalau misalkan ada katanya kekerasan, cek dulu nih. Bila perlu dibawa ke rumah sakit atau apa Iya, gitu. untuk Dicek, visum ya. di visum bener nggak ini ada bekas kekerasannya. Atau kalau misalkan nih guru-guru yang sekarang misalkan ada oknum-oknum guru yang cabul misalnya. Jadi ya memang harus segala sesuatunya harus ditabayun dulu, harus dicek. Jangan tiba-tiba langsung undang wartawan gitu-gitu kan. Iya, untuk naikin berita ya. Untuk biar naikin berita. Kayak gimana pun juga kasihan sekolahnya, kasihan guru-gurunya. Ya, terlebih kasihan angkatan. Iya. Kasihan Sekolah. adik-adik yang lain Iya, yang nggak benar. bersalah yang Yang nggak FOMO. ngapa-ngapain. Jadi kena ya. Iya. Kasihan. Jadi harapan kalian nih untuk sistem dunia pendidikan kita ini gimana guys? Jangan dibaca itu lah ngomong aja. Ya kira-kira nih harapan kalian nih untuk dunia pendidikan kita sekarang gimana? Harapan kalian semua lah gitu untuk menutup episode kita pada sore hari yang berbahagia ini. Asik. Kalau menurut saya sih bang, ya benar sih tadi kata apa? Cigu. Ya benar kata Cikgu tadi. Kalau misalnya kita tuh harus bekerja sama gitu loh, antara siswa semuanya, pokoknya semua yang terlibat harus bekerja sama karena gimana ya? Kalau misalnya nggak kerja sama kan nggak bakal ini loh, nggak bakal jadi nyatu kan. Jadi ini jatuhnya jadi kayak kepisah-pisah gitu, beda persepsi. Apalagi berarti pengaduan dari murid tersebut berarti melebih-lebihkan ke orang tuanya kan. Gitu. Iya, jangan playing victim. Ah ya itu dia, Jangan jangan victim, victim. Orang tua pun juga harusnya kerja sama kayak benar tadi kata Cikgu juga. Emang seharusnya Cikgu Koi. Cigukoy. Iya. Oke ya. Jadi sedikit banyaknya kita udah banyak bercerita dari beberapa sudut pandang, bahkan sampai kepada titik daripada harapan-harapan kita tentang dunia pendidikan kita pada hari ini guys itu. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah mau hadir di podcast kita pada kali ini guys, teman-teman di Ongkos ya. Walaupun banyak omong kosongnya, walaupun banyak bual-bualannya, tapi harapannya ini semoga menginspirasi dan menjadi hazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua bahwasanya hari ini dunia pendidikan kita itu sedang tidak baik-baik Iya, saja benar dan banget. memang harus diperbaiki Iya. sistem pendidikan Harus. Indonesia. Iya. Jadi semangat untuk kalian, untuk kita semua dalam menjaga dan merawat bangsa Indonesia Oke, hari ini. yes. Asik. Oke, terima kasih guys atas waktu dan kesempatannya. Sampai Yo boleh habis nih dadah ke kopinya. kamera dulu. Dadah. Yeay, dadah. Ada sampai habis nih kopinya. Oke, Bye-bye. oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ongkos. See you. Ongkos. Omong.